Ya, pemerintah melalui Kemenpan RB ini tengah mempersiapkan rancangan aturan pemerintah yang bisa atau memperbolehkan aparat TNI Polri ini mengisi posisi di ASN. Nah, ada berbagai respon. Salah satunya, benarkah dengan kebijakan ini akan mengembalikan semangat difungsi ABRI? Nah, kita simak terlebih dahulu informasinya berikut ini. Personel TNI Polri bakal bisa mengisi sejumlah jabatan aparatur sipil negara. Aturan tersebut akan tercantum dalam aturan manajemen ASN yang segera terbit. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi akan segera menuntaskan aturan yang salah satunya memperbolehkan personel TNI Polri untuk mengisi jabatan ASN. Aturan tersebut masuk dalam rancangan peraturan pemerintah. Dalam aturan itu nantinya juga berlaku sebaliknya, ASN bisa mengisi sejumlah posisi di TNI Polri dan akan dilakukan seleksi secara ketat. Rancangan peraturan pemerintah ini ditargetkan selesai 30 April 2024. Aturan juga membahas pengembangan kompetensi, pengadaan ASN lewat seleksi, serta digitalisasi dan rekrutmen ASN diatur lebih fleksibel. Hal ini sebagai jawaban atas kekhawatiran jika dari peraturan pemerintah ini nanti akan ada disfungsi ABRI dan TNI. Menpan RB menegaskan tidak semua instansi dapat diisi oleh prajurit TNI. Nantinya akan dirinci dan disesuaikan dengan Undang-Undang TNI. Dari Jakarta, Laura Louis, Mahendra Prasatria, TV One mengabarkan. ASN yang baru memberikan ruang resiprokal untuk TNI Polri. Nah, artinya dengan RUU ini ASN bisa mengisi, PNS bisa mengisi jabatan-jabatan di TNI dan di Polri untuk jabatan tertentu. Inilah nanti yang akan kami bahas bersama Panglima TNI dan juga Kapolri. PP 11 2017 sudah ada, nanti kita akan rinci terkait dengan posisi-posisi mana yang bisa, mana yang tidak bisa. Karena juga terkait dengan Undang-Undang TNI, Undang-Undang TNI kan sudah mengamanatkan untuk jabatan tertentu dan di instansi tertentu. Jadi tidak bisa di seluruh instansi. Jadi untuk TNI itu hanya boleh di 10 instansi tertentu dan untuk jenis jabatan tertentu. Jadi tidak boleh semua jenis jabatan. Ya, selanjutnya Menpan RB ini masih akan membahas mengenai bagaimana nanti prosesnya ya akan seperti apa dengan Panglima TNI, tapi kita akan membahas terlebih dahulu juga ya, sudah hadir bersama kami narasumber kami Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Gerindra. Selamat pagi Bang, puasa lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat ya Bang ya? Iya. Oke, sudah bergabung juga bersama kami melalui Zoom, ada Al Araf, peneliti senior imparsial. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Mbak. Ya, sehat ya Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Kemudian ada Dev Laksono, Ketua DPP Partai Golkar. Selamat pagi, Bang Dev. Selamat pagi, Assalamualaikum, gimana kabar semuanya, sehat? Waalaikumsalam, sehat, kita semangat semuanya ya pagi-pagi ini ya. Oke, saya ke Bang Habib dulu. Oke Bang Habib, soal posisi ya ASN, TNI Polri bisa mengisi ASN itu kan turunan undang-undang ASN ya gitu. Iya. Tapi dari Partai Gerindra sendiri, dari fraksi Partai Gerindra sendiri, seurgensi apa sih dua entitas ini bisa saling mengisi di lembaga lainnya? Ya, tentu kita yang pertama dalam konteks regulasi ini kan RPP turunan dari undang-undang ya, terutama Undang-Undang 20 tahun 2023 ASN, pasal 19 dan pasal 20. Itu resiprokal yang di TNI bisa ke jabatan sipil untuk posisi tertentu di tingkatan pusat, yang sipil juga bisa di TNI. Tapi kalau kita melihat latar belakangnya memang kita berdialektika ya, terutama di masa periode ini saya di DPR ya. Waktu awal-awal saya ingat banget di DPR ada teman-teman juga mengkritik waktu itu adanya jabatan-jabatan di kementerian yang diduduki oleh rekan-rekan dari Polri. Misalnya di Kemenkumham kan ada Dirjen
lapas, Ya. lembaga pemasyarakatan, lalu ada irjennya juga, itu kan perwira tinggi Polri. Ada kritikan waktu itu, ya, apakah ini akan membawa kembali semangat dui fungsi TNI. Lalu juga dikaitkan dengan kinerja. Nah, kalau yang kedua soal kinerja, setelah beberapa tahun kami bermitra ya dengan Kemenkumham, kami lihat nggak ada persoalan. Kalau soal kinerja, tapi apakah semangat ini akan kembali ke zaman Orde Baru? Saya juga sebagai aktivis 98 tahu betul kondisinya sangat berbeda. Ya, dui fungsi TNI zaman itu kan terjadi ketika posisi sipil dengan militer itu secara antagonis berseberangan waktu itu, karena ada juga yang namanya paket 5 undang-undang politik. Kan selalu digandeng antara dui fungsi TNI dengan paket 5 undang-undang politik sebagai penghambat demokrasi. Zaman itu, Pak, kita mau menang pemilu bagaimanapun akan tetap kalah ya untuk memperebutkan kursi presiden, karena partai-partai yang di luar Golkar waktu itu disetting nggak akan pernah menguasai mayoritas parlemen. Jadi disitulah nggak akan ada demokrasi zaman itu. Nah, di sisi sebelahnya ya kan ya, ini dijaga dengan yang namanya TNI waktu itu. Situasi tidak demokrasi ini menjaga kekuasaannya dengan TNI yang tidak demokratis. Nah, sekarang ketika situasinya sudah sangat demokratis ya, bahkan TNI ya bermitra dengan sipil ya di DPR ya, anggarannya ditentukan DPR, kerjanya diawasi oleh sipil oleh DPR, sehingga situasi seperti Orde Baru yang namanya dui fungsi TNI itu saya pikir tidak akan mungkin terulang. Apalagi ini ada pembatasan bahwa hanya ada di tingkatan pusat ya, dan untuk pos-pos tertentu saja. Sehingga situasinya sudah sangat berbeda. Dan tetap ya sama-sama kita awasi lah ya. Pertanyaannya selanjutnya itu kan akan ada bagaimana dengan amanat reformasi ini ya, pertahanan dan keamanan akan seperti apa jika TNI Polri ini mengisi posisi ASN ya. Tapi nanti kita jawabnya usai jeda, kita bahas lagi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita juga mencoba ya untuk menghubungi narasumber kami dari pihak Kemenpan RB, tapi hingga saat ini belum ada yang bisa dihubungi dan belum ada yang bersedia untuk bergabung bersama kami di dialog pada pagi hari ini. Saya ingin ke Bang Al-Araf, ini kalau pandangan Abang sendiri melihatnya apa? Karena kan banyak juga orang yang akhirnya bilang jangan-jangan ini dui fungsi ABRI ini akan hidup lagi gitu. Ya, memang undang-undang tentang ASN yang baru 2023 yang kemudian akan dibuat RPP-nya ini akan menjadi basis dasar kembalinya dui fungsi ABRI. ABRI itu pada era dulu adalah TNI dan Polri. Jadi dulu polisi itu dibawa menjadi bagian dari ABRI. Nah, sekarang kehendak untuk membalikan TNI Polri duduk di jabatan sipil itu sesungguhnya akan mengembalikan format politik bagaimana dui fungsi ABRI akan bekerja. Dui fungsi ABRI itu adalah doktrin di dalam tubuh TNI yang menjelaskan bahwa fungsi militer bukan hanya pertahanan, tapi juga terlibat dalam fungsi-fungsi sosial politik. Ini doktrin yang kemudian di masa Orde Baru menjadi bagian bagaimana TNI kemudian terlibat dalam politik, ABRI terlibat dalam politik, dan juga menempatkan mereka menduduk di jabatan-jabatan sipil. Nah, masyarakat menganggap ketika proses reformasi bergulir, hal ini sesuatu yang keliru dan salah. Karena hal itu sesungguhnya sudah keluar dari jati diri dan hakikat dibentuknya militer. Gitu. Karena di negara manapun, fungsi dan tugas militer adalah dilatih, dididik, dan dipersiapkan untuk perang dan menghadapi perang, dan untuk menghadapi ancaman-ancaman tertentu non-perang dalam skala yang terbatas. Oleh karena itu kemudian militer didesak untuk kembali ke barak. Tuntutan untuk itu menghasilkan pencabutan doktrin dui fungsi ABRI. Akhirnya militer dan juga negara ini pasca reformasi mencabut doktrin dui fungsi ABRI. Implikasinya adalah militer tidak bisa lagi duduk di jabatan-jabatan sipil. Di Undang-Undang TNI 34 2004 akhirnya hanya terbatas yang terkait dengan kompetensi dia, Kementerian Pertahanan, Kementerian Polhukam, dan lain sebagainya. Tapi
di dalam undang-undang ASN baru dan RPP yang ini membuka ruang untuk mereka ekspansi di luar regulasi-regulasi tersebut. Inilah yang kemudian dianggap akan membuka ruang mengembalikan dui fungsi ABRI. Dan ini sesuatu yang nyata-nyata memang secara regulasi bermasalah undang-undang ASN itu, karena ini membuka kotak Pandora kembalinya dui fungsi ABRI. Implikasi dari dui fungsi ABRI pengembalian ini adalah, Mbak, ini akan menimbulkan dampak terhadap internal militer dan Polri sendiri, dan juga dampak terhadap birokrasi sipil, dan juga terhadap kehidupan politik. Terhadap TNI Polri sendiri, kita tahu bahwa hakikat militer itu dipersiapkan dan dididik dan dilatih untuk perang. Ya. Oleh karenanya, doktrin yang dibangun adalah doktrin kill or to be killed. Birokrasi sipil dibangun untuk melayani, to reserve, sehingga dua wilayah yang berbeda. Konsekuensinya adalah ini akan menimbulkan pelemahan terhadap profesionalisme militer, karena dia akan merubah orientasinya, tidak lagi hanya bekerja di wilayah pertahanan, tapi juga di wilayah-wilayah jabatan sipil. Yang itu tapi begini, dari Menpan RB juga mengatakan bahwa ini akan dibahas lebih lanjut oleh Panglima TNI juga, jadi akan ada tupoksi-tupoksinya, akan dilihat koridor-koridornya. Artinya bisa saja ini tidak akan menjadi tumpang tindih ataupun bisa tetap sesuai dengan koridornya, atau bukan sebagai langkah mundur juga gitu? Kalau itu yang terjadi, maka Menpan RB itu tidak perlu membuat PP dan Undang-Undang ASN yang memperbolehkan militer masuk di dalam jabatan sipil. Karena di dalam Undang-Undang TNI 34/2004, batasan-batasan militer duduk jabatan sipil itu sudah diatur jelas. Ada di Kementerian Pertahanan, ada di Kemenko Polhukam. Gitu. Niat dan rasio legis itu loh. Political setback di balik Undang-Undang ASN kan bukan seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri. Tapi yang diinginkan adalah ingin masuk ke dalam wilayah yang di luar diatur di dalam Undang-Undang TNI 34/2004. Kalau hanya untuk mengatur sesuatu yang sudah diatur dalam Undang-Undang TNI, tidak perlu diatur dalam Undang-Undang ASN ataupun RPP. Jadi menurut saya, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ini tidak clear tentang persoalan itu gitu. Karena kalau cuma sebatas yang dia sampaikan, udah ada jelas Mbak di dalam Undang-Undang TNI 34/2004 dan sudah terjadi. Di Kementerian Pertahanan berapa banyak? Di Kementerian Polhukam berapa banyak? Tapi itu boleh nggak? Boleh, karena Undang-Undang TNI memperbolehkan. Dan itu satu hal yang bukan bagian dari fungsi ABRI, karena kementerian itu memang ada kompetensi terkait dengan pertahanan, sehingga militer aktif boleh duduk di situ gitu. Tapi yang dimaksud dalam Undang-Undang ASN dan RPP itu tidak, hendaknya adalah di luar yang diatur undang-undang itu. Itu rasio legisnya itu. Kenapa kemudian ini menjadi bermasalah? Kalau hanya yang diatur itu yang disomongan Pak Menteri, nggak perlu lagi Undang-Undang ASN sama RPP, udah selesai itu dan realitasnya juga udah terjadi. Gitu. Baik Bang, saya ke Bang Dev terlebih dahulu ya dari Golkar. Bagaimana pandangan mengenai aturan ini, Bang Dev? Iya, jadi begini, kalau ini sudah cukup lama kita bahas ya, akan kebutuhan dari sejumlah kementerian untuk akan perwira-perwira, baik perwira tinggi ataupun perwira menengah, untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu. Fungsinya selain untuk koordinasi, dibutuhkan juga profesionalisme dan juga pengalaman. Contohnya seperti di Kementerian Pertanian, untuk mengurus lahan-lahan, untuk pembebasan ataupun juga peningkatan produksi pangan kita, ataupun juga di Kementerian Kelautan, untuk mengatur baik itu untuk pengamanan perikanan, dan juga bertujuan juga untuk meningkatkan produksi perikanan Indonesia, dan juga di sejumlah kementerian lain. Nah, hal ini sudah pernah dibahas secara detail oleh menterinya langsung, baik secara formal atau informal kepada kami di DPR. Dan memang yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Habib itu tentang batasan-batasan ataupun tatanan ruang mana yang sejauh mana keterlibatan perwira aktif TNI Polri di jabatan-jabatan tersebut. Nah, kalau kekhawatiran akan kembalinya dui fungsi ABRI, dui fungsi TNI, dui fungsi militer, ataupun memiliterkan jabatan-jabatan sipil atau kementerian-kementerian sipil, itu pasti juga akan selalu muncul, karena masih banyak bayangan kekhawatiran, ketakutan akan kembalinya era Orde Baru.
Akan tapi sekarang di era demokrasi terbuka, di mana media itu bisa menyiarkan segala macam hal dengan bebas, ancaman-ancaman ataupun ketakutan akan munculnya era Orde Baru, saya rasa itu jauh dari kenyataan. Apalagi sekarang kita sudah menjalankan kehidupan demokrasi terbuka, demokrasi bebas. Dan sudah diakui oleh seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia menjadi demokrasi terbesar untuk wilayah Asia Tenggara, dan bahkan untuk di peringkat ke dunia sudah jadi demokrasi terbesar keempat atau kelima ya. Nah, jadi kekhawatiran tersebut saya rasa sih tidak perlu terlalu dibesar-besarkan. Kan tapi ya itu bisa menjadi tetap masukan untuk terus kita menyempurnakan dan menyelesaikan peraturan ini ke depannya. Oke, kalau Bang Dev tadi menyebutkan kekhawatiran soal Orde Baru tidak itu akan jauh. Tapi kalau Bang Al-Araf kan tadi menyampaikan kalau TNI Polri kan sudah ada kanalnya nih di Kementerian Pertahanan dan juga Kementerian Menko Polhukam gitu. Nah sekarang urgensinya apa lagi begitu sampai cakupannya harus diperluas lagi di luar kementerian itu untuk TNI Polri gitu. Ya, ini yang tadi saya sampaikan. Ya, jadi ini baik secara formal atau informal, sejumlah menteri yang pernah saya diskusi itu menyampaikan bahwa ada kebutuhan di kementerian mereka untuk menjalankan fungsi-fungsinya akan perwira aktif, baik perwira tinggi ataupun juga perwira menengah, untuk mengisi di posisi-posisi tertentu untuk meningkatkan performa daripada kementerian tersebut. Ya tentu dapat itu mudah dibantahkan oleh banyak hal loh, yaitu kan hanya karena masalah profesionalitas segala macam ya. Akan tapi sekarang faktanya bahwa kementeriannya itu merasakan ada kebutuhan akan hal tersebut. Dan tetap saja mau perwira tinggi, mau bintang 2, bintang 3, atau bahkan bintang 4 sekalipun duduk di jabatan tersebut harus tunduk kepada sipil yang memimpin, baik memimpin kementerian atau pemimpin negara. Nah, jadi tetap supremasi sipil akan terus berjaya di Indonesia, dan juga hukum akan terus ditegakkan. Jadi kekhawatiran akan kembalian kepada masa militeristik yang lampau itu kembali lagi saya sampaikan bahwa itu jauh dari kenyataan. Oke, Bang Al-Araf bagaimana tanggapannya? Ada kebutuhan dari kata Bang Dev dan sesuai yang tadi diskusi dengan Menteri, ada secara informal maupun informal, ada kebutuhan dari kementerian-kementerian untuk mengambil personil TNI Polri. Kalau Mas sama Mbak boleh lacak di semua kementerian yang Bung Dev tadi di luar yang diatur dalam Undang-Undang TNI, saya rasa struktur dan anggota PNS di dalam kementerian itu menolak argumentasi bahwa ada kebutuhan. Orang mereka aja untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu di kementerian tersebut itu harus berkompetisi sama mereka, dan mereka memiliki orang-orang yang teruji, udah S1, S2, S3, lama di Kementerian Pertanian, lama di Kementerian Perikanan, tapi tidak bisa menduduki jabatan-jabatan tersebut. Karena apa? Karena nanti akan diputus oleh anggota-anggota militer yang dari luar yang menduduki jabatan tersebut atau anggota dari kepolisian itu sendiri. Artinya bahwa ada kebutuhan, menurut saya itu sesuatu yang klaim saja, tidak ada dasar yang kuat. Yang terjadi justru mereka akan resah dengan situasi tersebut karena mereka akan mengganggu jenjang karir mereka. Mereka yang sudah bertahun-tahun Mas duduk jadi PNS di jabatan-jabatan tersebut, ketika pengen menjadi dirjen harus kalah dengan anggota dengan mereka-mereka di luar institusi mereka, dalam hal ini misalnya militer aktif atau polisi aktif, untuk duduk di jabatan tersebut. Padahal mereka ingin jadi dirjen. Jadi nggak ada tuh alasan kebutuhan itu menurut saya. Yang kedua adalah kita ini, Mas Dev ini kan anggota Komisi 1 ya. Tugasnya Komisi 1 adalah memastikan militer itu untuk profesional. Konsekuensinya jangan tarik-tarik dia di dalam ruang yang memang keluar dari reason d'etre mereka. Mbak, Mas, militer itu pun dilatih dan dididik dan dipersiapkan untuk perang. Dari zaman dulu ketika militer dibentuk era klasik sampai sekarang, tugas dan fungsi militer adalah itu. Kecuali dia udah purnawirawan. Tapi kalau dalam masih militer aktif, dia difungsikan untuk perang itu. Dia dilatih dan dididik untuk perang tersebut. Konsekuensinya, tugasnya Komisi 1, tugasnya DPR, tugasnya pemerintah, membangun bagaimana militer menjadi kuat dan profesional.
membangun apa yang disebut dengan pathway, well paid, well trained, well equipped, and well educated. Tentaranya harus sejahtera, tentaranya harus terdidik, tentaranya harus terlatih, tentara harus memiliki persenjataan yang kuat. Kita harus fokus di situ, bangun di situ, supaya dia siap untuk menghadapi kemungkinan ancaman perang. Bukan dengan menarik mereka untuk duduk di jabatan sipil di Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan. Kalau itu ceritanya dari awal nggak usah masuk militer, tapi masuk di Kementerian Perikanan atau Pertanian. Militer itu suatu pride, Mbak. Mas. Ada pride di situ. Jadi, nanti kita lanjut lagi ya, untuk Bang Habib juga sama ke bukan menarik-narik. Bang Dev ya. Aneh sekali kalau kemudian ada menarik-narik mereka dalam wilayah-wilayah yang bukan menjadi domain dan kompetensi mereka. Itu akan melemahkan profesionalisme mereka. Baik. Bang, nanti kita lanjut lagi ya Bang ya. Kami jeda terlebih dahulu, termasuk nanti ke Bang Habib, sekali lagi sama ke Bang Dev. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya ingin ke Bang Habib. Bang Habib, tadi sudah kita mendengarkan gitu kalau Bang Al-Araf bilang itu tupoksi TNI kan sudah jelas gitu kan. Nah, kalau misalnya masuk menjadi ASN, artinya jenjang karir ASN tertentu itu akan mati. Kemudian artinya secara keseluruhan akan menguntungkan TNI Polri saja gitu. Ya, pertama kita tentu menyerap aspirasi termasuk yang argumentasinya personal. Tadi kan ada pejabat-pejabat yang meniti karir merasa terhalangi karena diisi oleh TNI. Iya. Begitu juga sebaliknya, teman-teman saya yang di Polri bilang, kami kan sekolahnya polisi, ya kan? Kok ditaruh kalau jabatan itu kan nggak nyambung. Ada aspirasi seperti itu, tapi kan kita bernegara nggak hanya mempertimbangkan aspirasi-aspirasi personal tersebut, ya. Kebutuhan organisasi dan kebutuhan negara yang lebih besar tentu menjadi pertimbangan. Konsep bahwa TNI profesional berperang, ya kan ya, itu benar. Tapi apakah stuck di situ? Kita bernegara ini kan nggak ekstrim ke ekstrim. Dulu kan terpusat, zaman Orde Baru. Begitu reformasi, kita otonomi yang dianggap terlalu luas. Lalu kemudian sekarang kan ada semacam dialektika lagi, koreksi lagi, ya otonomi betul, tetapi ada yang tetap disentralisir lagi. Dan begitu juga konsep kita soal peran TNI ini. Apakah murni hanya bertempur, berperang, apakah memang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain yang sangat terbatas, kemampuan manajerial, kemampuan teknis. Kalau yang polisi ini kan misalnya dia di Dirjen Lapas itu kan sebetulnya cukup relevan karena dia mengurus soal pengawasan, soal keamanan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini akan menjadi masukan terus bagi kita. Ketika kemarin kami menyusun, DPR RI menyusun undang-undang ASN, ya kan, begitu juga seterusnya menyusun RPP, ya. Jadi kami terima kasih nih kepada saudara Al-Araf nih, ya kan, yang terus mengingatkan kita, jangan sampai ya pengecualian ini nanti menjadi kebablasan, menjadi kembali yang dikhawatirkan teman-teman masyarakat sipil, dipraktekannya kembali dui fungsi TNI. Kalau teman-teman cek lagi kita dui fungsi TNI, waktu itu kan sampai bupatinya tentara, gubernurnya tentara, ya kan? Kakan Sospol dulu ada tuh, Kakan Sospol, ya kan? Tentara. Nah, apakah akan sampai sejauh itu? Menurut saya, marilah sama-sama kita kawal, nggak sampai sejauh itu. Oke, tapi begini Bang, pertanyaannya juga ketika, ya mungkin itu masih akan dikaji ya. Tadi Anda memberikan contoh soal Dirjen Lapas gitu, mungkin masih relevan. Apakah jangan-jangan ini juga untuk mengakomodir banyaknya perwira tinggi baik di TNI Polri yang non-job gitu Bang? Saya nggak ngerti ya, tapi yang jelas pertimbangan adalah organisasi. Ya, kalau kayak di kementerian itu kan ada inspektorat juga misalnya, kan relevan lagi. Ya, jadi yang relevan, namanya sumber daya itu kan kita pengen yang terbaik di posisinya. Kalau contoh praktek di negara-negara lain juga, nggak ada juga yang ekstrim ke ekstrim. Tentara 100% ini, nggak juga. Berbagai macam praktek di cara sistem dipraktekkan di negara lain, kayak di Singapura. Ya, banyak sekali ya teman-teman ya. Saya punya rekan ya yang memang anggota angkatan bersenjata, ditugaskan di Temasek misalnya. Temasek itu perusahaan loh, hampir milik swasta, kayak BUMN-nya gitu loh. Karena ada kemampuan manajerial, jadi kan tentara, disiplin dan lain sebagainya ditempatkan di sana. Walaupun nggak bisa kita ambil sekonyong-konyong, cuma ya kalau untuk referensi kurang lebih begitu. Gitu. Oke, Bang Habib, tapi kan begini kan kalau kita melihat dari dua sisi mata uang, artinya kan ada
rugi dan untung gitu. Nah, kalau misalnya dari TNI Polri oke diuntungkan dengan masuk mengisi posisi ASN. Tapi kalau dari ASN sendiri seperti yang tadi sampaikan jenjang karir juga akan terpangkas gitu. Iya, itu kan akan seperti apa gitu? Karena kan harus dua-duanya juga kan ya, argumentasi personal ya. Padahal di sisi sebaliknya ini kan resiprokal. Di pasal 19 TNI bisa ke jabatan sipil. Di pasal 20 sebaliknya, ASN bisa juga di institusi TNI. Nah, jadi susah kalau kita berbasiskan ke argumentasi personal itu. Sepanjang orang yang bersangkutan mempunyai kapasitas, ya kan, mempunyai kemampuan, menurut saya dia nggak perlu khawatir apakah nanti calon pesaingnya dari unsur TNI kah, dari Polri kah, dari jaksa kah, ya kan. Panjang dia mampu, saya pikir kalau penilaiannya kita bikin fair ya di kementerian tersebut ya, di institusi kementerian atau lembaga tersebut, semua orang akan akan melakukan prestasi terbaiknya supaya bisa fair. Karena kan nanti posisinya gini, Mas, tidak ada misalnya posisi tertentu, ini harus dari TNI, nggak ada, semua tetap bebas. Tapi dimungkinkan dari TNI. Dimungkinkan dari Polri, itu ya. Fair itu tadi ya sebenarnya tadi ditekan oleh Bang Habib. Oke, Bang Dev, saya langsung ke Bang Dev tadi. Sudah mendengar penjelasan tadi dari Bang Habib dan juga tadi sudah ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bang Al-Araf di Komisi 1 gitu ya. Jangan ditarik-tariklah TNI gitu sesuai dengan fungsinya begitu tadi kalau Bang Al-Araf. Silakan Bang Dev. Ya. Ya gini, ya kembali lagi saya sampaikan senada dengan yang Bang Habib sampaikan dan juga masukan dari Bang Araf, ya kekhawatiran, ketakutan ataupun juga keraguan akan militer masuk ke jabatan sipil itu akan merusak jenjang karir, itu sudah dipatahkan, sudah tidak disampaikan bahwa nggak sembarangan hanya karena dia punya bintang langsung dapat jabatan dirjen sana sini gitu. Itu tetap ada prosesnya sehingga orangnya itu tepat dan juga yang sipil pun juga memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut ya. Dan juga bukan berarti semua jabatan yang ada di kementerian ataupun jabatan sipil itu bisa diisi oleh posisi perwira aktif TNI Polri. Ya, dan juga sebaliknya mungkin ada beberapa jabatan baik di kementerian ataupun juga di struktural TNI Polri sendiri dapat diisi oleh sipil. Nah, jadi ini resiprokal. Kesempatan yang sama juga dapat diperoleh oleh pejabat sipil untuk duduk di posisi-posisi di dalam struktural TNI ataupun kementerian-kementerian yang berkaitan dengan militer. Nah, jadi kekhawatiran tersebut sebenarnya sih saya rasa itu sudah tidak ada. Apalagi yang tadi saya sampaikan bahwa sekarang di era demokrasi terbuka, pengawasan masyarakat sipil terhadap performa seorang pejabat sipil pun atau pejabat militer itu dapat dilakukan secara terbuka. Kalau ada kesalahan, kalau ada kekurangan, kelambatan dalam pelayanan, itu dapat mudah disampaikan melalui media sosial ataupun juga media elektronik, media cetak, sehingga pengawasan itu semakin ketat dan semakin terbuka. Dan juga kami di DPR juga pasti akan mengawasi bila mana ada kelambatan atau kekurangan, itu bisa menjadi bahan untuk koreksi ke depannya. Dan juga jabatan-jabatan yang bisa diisi oleh para pejabat ataupun juga personel TNI Polri itu kan juga disampaikan oleh kementerian bila mana ada kebutuhan itu baru dibuka dan baru dapat diisi, nggak langsung seujuk-ujuk berdasarkan SK dari Panglima atau SK dari Kapolri, jenderal ini jenderal itu jadi dirjen di sini, jadi dirjen di sana, jadi direktur di sini, jadi direktur di sana. Nah, itu semua harus ada permintaan, harus ada proses sehingga baru dapat diisi oleh pejabat-pejabat dari TNI Polri tersebut. Oke, Bang Al-Araf, baik. Oke, saya langsung ke Bang Al-Araf. Ya, Bang, ada pengawasan yang ketat ya dari publik, kanalnya banyak, DPR juga akan ikut mengawasi. Tidak ada lagi ada alasan untuk kekhawatiran yang tadi Bang Al-Araf sampaikan. Pertama, ini bukan kekhawatiran dan bukan ketakutan, ini udah terjadi, Mbak. Sebelum Undang-Undang ASN juga penyalaan terhadap Undang-Undang TNI udah terjadi. Banyak militer aktif ataupun polisi aktif duduk di jabatan sipil. Ini melegalisasi dari sesuatu yang salah dan keliru. Nah, itu yang bermasalah. Yang kedua adalah narasi resiprokal dan lain sebagainya, itu narasi yang menurut saya tidak memiliki argumentasi yang kuat itu. Karena kalau anggota militer aktif, polisi aktif, bisa menjadi dirjen di kementerian, dia bisa menduduki jabatan tertentu eselon 1, ya kan, militer aktif atau polisi aktif.
Tapi saya tanya, apakah pegawai negeri sipil bisa menjadi Kapolda atau jadi Pangdam? Jawaban kalian pasti tidak bisa. Di mana letak resiprokalnya? Nggak bisa. Emang akan ada PNS yang jadi Kapolda atau Pangdam bisa? Tidak bisa. Jadi menurut saya argumentasi itu sungguh-sungguh aneh dan lucu gitu loh. Realitasnya anggota militer aktif dan polisi aktif bisa jadi dirjen. Tapi anggota PNS apa bisa jadi Kapolda atau jadi Pangdam? Tidak bisa dan tidak akan pernah bisa. Gitu. Kenapa? Karena itu hanya bisa diduduki oleh mereka anggota militer aktif atau polisi aktif. Yaitu sesuatu yang menurut saya tidak memiliki alasan yang kuat. Justru ini akan mengganggu ritme birokrasi sipil. Di dalam birokrasi sipil itu ada reward, ada promosi dalam kenaikan proses mereka. Itu bagian dari meningkatkan kinerja birokrasi sipil. Kalau mereka dari awal udah berpikir bahwa wah, buat apa saya kerja capek-capek menjadi PNS, ujung akhirnya yang menjadi pejabat bukan kita, tapi adalah mereka-mereka yang di luar dari kita. Itu yang terjadi hari ini. Nah, dalam realitas jabatan sipil saja, Mas, Mbak, itu jabatan-jabatan dirjen, itu kebanyakan atas dasar kepentingan relasi kekuasaan dan relasi politik ketimbang proses yang netral. Meski dalam jabatan-jabatan tertentu juga ada relasi-relasi yang benar-benar pure profesionalisme dari birokrasi sipil. Nah, kalau kemudian militer dan polisi aktif nanti bisa duduk, relasinya adalah relasi kuasa untuk duduk jabatan tersebut, lebih banyak dalam domain seperti itu. Tapi yang ketiga yang saya ingin katakan adalah problem kita bukan di situ. Dalam negara demokrasi itu dikenal apa yang disebut dengan kewajiban untuk membangun diferensiasi tugas dan spesialisasi fungsi. Tidak boleh di dalam negara demokrasi ada satu lembaga memonopoli kewenangan dan kekuasaan oleh satu lembaga itu. Itu hanya dalam rezim otoriter. Dalam rezim demokrasi, semua tugas dan fungsi harus diferensiasi dan dispesialisasi, maka banyak lembaga negara lainnya. Konsekuensinya memang militer dari dulu sampai sekarang dan ke depan fungsinya adalah untuk pertahanan dan untuk perang, polisi untuk kamtibmas dan penegakan hukum. Biarkan mereka bekerja dalam birokrasi sipil, diisi oleh orang-orang yang memang kompetensi PNS di situ, Mbak. Gitu loh. Jadi jangan ditarik-tarik gitu. Saya tanya sama Bung Dev sama Bung Habib, bisa nggak PNS jadi Kapolda sama Pangdam? Yang paling demokratis mau bicara. Oke, Bang Habib, itu tadi ada juga yang di-underline oleh Bang Araf. Demokrasi tidak boleh dimonopoli juga ya sama satu lembaga kan, ya. Apa yang disampaikan menurut saya lebih merupakan masukan yang asumtif. Nggak apa-apa. Karena kalau mau bicara faktual, pasti banyak argumentasi yang membantahnya. Misalnya tadi soal apakah sipil bisa ada di Kapolda, institusi. Jadi Kapolda enggak, tapi di Divkum, di Bitkum, itu sipil banyak gitu loh. Ya, teman-teman saya advokat, teman-teman saya alumni Fakultas Hukum ya dulu di Universitas Lampung, sekarang banyak menduduki jabatan-jabatan di Bitkum dan di Divkum Polri. Itu tugasnya penting nggak? Penting banget. Kalau Polri digugat misalnya dengan peradilan, ya macam-macam, mereka yang melakukan persidangan, sidang mewakili institusi Polri, itu loh. Jadi bukan jabatan ecek-ecek juga, ya tapi tentu masukan dari saudara Al-Araf ini penting sekali. Jangan sampai ada dominasi. Betul, saya setuju 100%. Ya. Tapi kalau faktualnya sekarang jangankan sipil mendominasi militer ya kan, TNI Polri mau mendominasi sipil lah. Jangankan itu. Sekarang aja kalau Anda lihat sidang rapat di Komisi 1 ya kan. Bagaimana gagahnya Bung Dev dan kawan-kawan ini mengawasi kinerja Panglima TNI. Ya, biar bintang 4 kalau ke DPR, ya mohon maaf ya, udah ketemu Pak Dev ya hormat juga gitu kan ya. Begitu juga Polri, Kapolri misalnya, Kabar Reskrim dan lain sebagainya ketika di DPR, kita kuliti oleh Komisi 3 yang sipil-sipil ini istilahnya kan, nggak benar kita kritisi habis. Inilah zaman keterbukaan, zaman demokrasi. Saya senang sekali ada teman-teman seperti Bung Al-Araf nih ya, yang bisa terus memberikan masukan dan mengingatkan kita. Oke, kita dengarkan Bang Dev ya. Bang Dev terakhir, Bang Dev silakan Bang Dev. Ya, baik. Ya gini, masukan yang luar biasa dari Bung Al-Araf ini, kritikan ataupun juga input yang baik untuk kedepannya terus memperbaiki baik dalam sistem demokrasi dan juga sistem pemerintahan kita.
Akan tapi banyak hal yang perlu dikembangkan, perlu hal yang disempurnakan. Banyak hal juga contoh yang kita bisa lihat dari negara-negara lain untuk kita bisa memperkuat dan memperbaiki sistem pemerintahan kita. Tadi yang saya sampaikan tadi itu sudah berdasarkan baik secara diskusi formal, informal, dan juga masukan, dan juga melalui telaah-telaah yang cukup panjang. Nah, akan tapi terus kita terima aspirasi-aspirasi dari masyarakat sipil untuk kita terus menyempurnakan undang-undang ini ataupun RPP ini agar bisa mengakomodir semua kebutuhan dan juga perbaikan-perbaikan untuk menjadi lebih baik bagi ke depannya. Yang pasti hukum akan terus tetap ditegakkan dan supremasi sipil akan terus dijalankan untuk dalam menjalankan pemerintahan lebih baik ke depannya. Oke, kita pegang janjinya tadi dari Bang Dev juga, Bang Habib juga terima kasih, Mas Al-Araf juga terima kasih sudah memberikan masukan dan juga kritikan yang sudah diterima oleh dua anggota Dewan ini ya. Oke, sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.